cerita RN kembali mengudara. Apa cerita, Bang Tem? Sehat? Baik, sehat. Sehat ya? Baik, sehat. Bung Excel? Mantap Bang RN. Bung Rison? Bravo. Wah, mantap ini. Kali ini kita mau bincang-bincang dulu soal yang sangat hangat ini di Sumatera Utara. Adanya petinggi Sumatera Utara yang OTT. Kita sebut topiknya e-katalog jasa konstruksi makan korban OTT. Agak sedikit ngeri memang. Nah, jadi Sumatera Utara kembali nih kena rapor merah. Ya. Pasalnya pejabat kita, disebut pula pejabat kesayangan Gubernur Bobi Nasution, kena OTT bersama 4 orang lainnya. Ada pejabat pembuat komitmen, kemudian dan beberapa pengusaha. Sangat memilukan ini sebenarnya, Bang TM. Ya, ya. Bahkan untuk anak-anak muda yang masih pemula sebagai pelaku jasa konstruksi seperti Adinda ini mungkin jadi miris. Ya. Apa memang kalau mau dapat proyek ini harus kong kali kong kan gitu kan? Ya. Jadi kita mau diskusikan ini. Tapi secara yang namanya informasi kita dapatkan bahwa Sumatera Utara ini tadinya kan di bawah pengawasan KPK di dalam pengelolaan APBD-nya. Ya. Kemudian dimonitor itu setelah selesai disahkan, dimonitor juga bagaimana di-share atau ditenderkan proyek-proyek itu, bahkan dimonitor di dalam proses pelaksanaannya, dimonitor dalam LPJ-nya. Khusus secara yang namanya pengadaan tender ini, bahwa kita kan sudah e-katalog yang namanya jenis tendernya, harga satuannya, kemudian spesifikasinya dan segala macam itu sudah dilakukan dalam layanan platform digital yang modern. Tapi ternyata masih bobol. Anehnya yang membobol ya pemerintah itu juga, pejabat itu. Nah, inilah barangkali perlu kita kaji ulang ini. Apakah memang e-katalognya masih suatu sistem yang belum begitu akurat, belum begitu baik, atau memang pejabat ini yang moralnya yang kurang baik. Dan saya lihat ini Bung Rikson, nggak takut lagi pejabat ini masuk neraka, nggak takut masuk bui. Nah, heran kita. Nah, oleh karenanya kita mau diskusikan dulu. Yang pertama, Bang TM kan Ketua Asosiasi Gapensi, Ya. Adinda Gapeksindo, Ya. Pak Rikson Asponas. Kalau saya dengar-dengar ini, jatah-jatah ketua biasanya sudah jelas ini paketnya. Gimana ya sebenarnya? Apa ini juga masing-masing udah dapat paket kuasa itu, Anda bertiga ini? Nggak tahu. Pak TM dulu? Nggak ada itu, Pak. Nggak ada ya? Nggak benar itu. Nggak benar, sungguh tak benar. Kalau Adinda Excel? Ya, makasih Bang RN. Kita ini kan pelaku jasa konstruksi. Ah. Jadi saya rasa bukan pemburu jatah proyek. Karena kalau bahasa jatah ini kan Ya. maknanya negatif. Karena prinsip dari era Gapeksindo Muda itu jelas. Ya. Dan tidak pernah berubah bahwa proyek itu harus diperoleh dengan fair. Tidak ada istilah jatah. Karena kalau jatah saya sudah pemberian. Walaupun pengurus ya? Iya, betul. Kalau Asponas? Ya, itulah Bang RN menjadi wacana di masyarakat ini kan. Kalau udah ketua asosiasi katanya, seakan-akan udah ada jatahnya. Jadi itu bisa yang sungkannya Bang TM menyampaikan itu. Kalau di era mereka ini, memang regulasi itu memungkinkan bahwa asosiasi memang betul-betul mitra daripada pemerintah. Sehingga dulu kan asosiasi Gapensi itu kan tunggal. Ya. Lalu Gapensi berperan memang menentukan siapa anggotanya yang berkualitas. Bukan gitu ya Bang TM ya? Jadi ketua asosiasi itu bisa merekom. Kalau sekarang ini udah sama semua. Mau ketua asosiasi, mau enggak. Nggak ada itu yang cerita prioritas. Gitu. Jadi, ya Bang RN? Nggak benar itu ya? Nah, cuman kan gini nih. Kalau dari sistem, kalau katanya banyak kok yang suka
para asosiasi dan kontraktor ini bahwa proyek itu ya memang kalau bisa dibagi-bagi lah, nggak usah di tender murni. Tapi ada juga yang nggak suka. Nah, kalau posisi seperti ini statementnya gimana? Bagus Pak Arnold. Kalau saya tadi saya ralat juga sedikit sebentar. Saya nggak ketua Gapensi lagi. Oh, udah mantan ya, mantan. Udah Oke, mantan. lanjut. Saya sekarang ketua Dewan Pengawas di Gapensi. Jadi kalau mengenai seperti yang kata Pak Rikson tadi, ada jatah-jatahan itu ya zaman Pak Harto ya. Itu saya akui. Dan saya di situ mungkin saya istilah medannya kacungnya lah saya dulu itu. Ya. Antar duit ini ya saya antar. Iya. Itu dulu ya. Zaman dulu. Karena memang saya pun di Gapensi, saya mulai dari pengurus paling terbawah dulu di Gapensi Medan, sampai akhirnya saya sekretaris Gapensi di Medan, dan akhirnya saya 2 periode di BPD Sumatera Utara. Jadi kalau dikatakan main jatah-jatahan, ya memang karena kita dulu asosiasi tunggal Pak. Tunggal. Asosiasi tunggal. Jadi hanya satu, ada Gapensi, nggak ada asosiasi lain. Kalau sekarang mungkin di Medan ada 36 mungkin ya, atau berapa ya. Di Indonesia sangat banyak. Nah, ini kenapa banyak? Ya kita tanyalah yang membuat itu. Ini dosa yang membuat ini sebenarnya. Karena saya bilang, dosa siapa yang paling banyak? Zaman kita tunggal atau zaman sekarang sudah banyak? Kalau saya kira dosa yang sekarang lebih banyak. Karena tidak ada lagi sekarang ini seperti yang kata Pak Arnold tadi, nggak ada lagi moral. Mana ada moral Pak? Bayangkan Bapak, Nggak takut lagi ditangkap pula. bukan tidak takut lagi, malah kalau ditangkap justru menyelamatkan diri. Ya, artinya gini, ketika kita katakan kita takut ditangkap, saya sudah terus tahu ketika seseorang seperti yang sekarang kepala dinas yang kena OTT ini, saya sudah tahu duluan berapa tahun dibikin KPK ini hukumannya ini. Udah saya tahu, paling pasal 5 ayat 1 di bawah 5 tahun, Pak, habis selesai, ya kan? Yang kepala dinasnya diancamnya pasal 11 ayat 1, ayat 2, Saya pasal 11, pasal 12 itu. ayat, 11 ayat 1, 12 ayat 1, Ya. 12 ayat 1, 12, pasal 11. Kenapa digabung pasal 12? Cuman kan biasanya Bang Tem, mereka merasa benar itu, jadi banding. Setelah banding baru dilipat lagi. Nggak tahu juga, tapi kan kita mesti tahu bahwa yang melakukan penyidikan dan pendakwaan itu kan KPK. Ya. Lalu di situ bergainingnya, ketika Anda kutangkap, saya sudah tahu, gue bikin 5 tahun aja ini, kan gitu kan. Tapi Pak Prabowo kan bilang tidak, 50 tahun kali dipenjarakan. Ternyata kan tidak. Jadi di mana yang betulnya ini? Di sini pesimisnya kita Pak. Nah, kemudian tadi mengenai yang Bapak bilang kenapa lagi ini proyek-proyek ini sepertinya udah suka-sukanya mereka berbuat. Artinya yang mau saya bilang, tidak semua pelaku jasa konstruksi itu suka dia tender murni. Ada juga sebagian yang suka supaya memang ya diatur gitu, supaya dapat. Gitu. Oh itu begini Pak. Nah, gimana? Yang suka tender itu karena dia dekat orang dalam. Karena dekat orang dalam saat ini ya. Karena dengan yang Bapak katakan tadi dengan sistem e-katalog kan Pak bukan tender. Bapak buka undang-undangnya. E-katalog itu bukan tender. Jadi berita-berita nih hari, baik di Kompas saya baca tadi, pelelangan, tender. E-katalog bukan tender, dia pengadaan barang dan jasa. Disinilah kenapa LKPP yang mengembangkan pedoman pengadaan barang dan jasa ini membuat e-katalog. Ini kan kesenangan daripada mafia project. Itulah yang diinginkan mafia project itu. Buktinya apa? Bapak baca di Google. Pada tanggal berapa Direktur Pertamina, Direktur LKPP, dan Komisaris Utama Pertamina Ahok meresmikan dengan gempitanya peresmian e-katalog di Pertamina. Sejak itu terjadilah pengoplosan minyak itu. Seluruh anak perusahaan Pertamina harus e-katalog. E-katalog ini hanya tentukan 2 orang aja. Tukang lobby PPK-nya, baru tukang PPK-nya melapor sama PA-nya atau Direktur Pertamina-nya, Pak, sudah ini oke, sudah terima. Kan itu Pak. Kalau sudah diterima, manajemen fee atau komitmen fee-nya, ya sudah klik
klik, buka penawaran. Oke, stop dulu Bang. Jadi kalau demikian, gimana nih menurut Gapexindo dan menurut Asponas? Coba dari Gapexindo dulu. Ya, Bang RN, pertanyaannya ada pengadaan proyek yang masih lurus-lurus dan main-main gitu ya. Saya tahu Asponas, Gapexindo, Gapensi merupakan perusahaan asosiasi yang resmi yang tunduk sama perundang-undangan di Indonesia. Bicara soal itu, kami era Gapexindo muda ini udah 10 tahun lebih, mungkin udah 12 tahun lebih tidak bermain yang namanya sogok-menyogok. Karena sudah umum bahwa nggak akan mungkin dapat proyek mau dimanapun kalau nggak sogok ataupun nggak ngizon. Tapi kami bukti nyata bahwa anak muda itu harus punya moral, harus punya budi pekerti, dan ini warisan yang harus dikasih sama generasi-generasi selanjutnya. Prinsip kami sederhana, Bang RN. Mentor kami di Gapexindo itu nyampaikan cuma 2 poin, bahwa harus ada prinsip jauhi penjara sama jauhi neraka. Karena apa? Kami ini lebih bangga kalah tender secara terhormat daripada menang tender karena titipan atau sogokan. Karena apa? Bahwa memang dunia konstruksi, dunia PBJ ini bukan sekedar bicara beton, aspal, gedung, listrik, elektrikal, mekanikal, tapi ini bicara integritas, kepercayaan publik, dan warisan moral yang memang harus kita tinggalkan sama generasi selanjutnya di dunia konstruksi ini. Karena kalau bicara itu juga bahwa kita berjuang memperbaiki ini bersama, bahwa juga memang ini harus diperbaiki dari hulu ke hilir, bukan hanya dari hulu saja atau hilir saja. Dan memang bahwa bicara soal perbaikan ini bukan bicara soal tugas kontraktor saja atau pemborong saja. Ini bicara soal tugas negara bersama dengan kontraktor yang diberikan ruang secara adil dan terbuka. Karena ini sistem yang pasti bisa kita perbaiki. Rapor merah yang Bang Eren bilang minimal bisa kita rubah jadi rapor ya merah jambu lah. Jangan seperti merah pekat ataupun merah darah. Kalau Asponas gimana menyikapinya kepada anggota-anggotanya gitu supaya memang ya jangan nanti ada ketua anggota banyak ikut tender kalah-kalah terus. Nah, protes nanti anggota itu gimana menyikapinya? Jadi gini dia Bang RN. Pertanyaan itu memang bisa dikatakan ini ya gampang-gampang susah. Yang pasti regulasi itu bukan menjadi alat pemuas, bukan untuk memuaskan semua pihak, itu nggak mungkin ya. Seperti disampaikan Bang RN tadi bahwa sepihak menginginkan ini, sepihak menginginkan ini, ya kan begitu. Itu nggak mungkin. Yang pasti regulasi itu harus jelas, harus saklek dia, jangan banci. Itu dia. Karena yang dihadapi ini banci sekarang regulasi ini. Kenapa? Kita mengutip dulu yang disampaikan Bang TM tadi ya. Memang benar. Ya, saya sepakat juga itu. E-katalog itu bukan tender. Itu udah pasti. Kenapa? Kalau dia tender berdasarkan regulasi itu harus melalui Pokja. Jelas dia. Karena kalau e-katalog itu bukan melalui Pokja. Itu persoalan suka tak suka. Realitanya suka tak suka lah saya bahasakan. Nggak ada itu Bang Eren sesuai dengan kualifikasi dan kualitas, nggak benar itu. Itu bisa kita yakinkan itu. E-katalog itu yang pertama stressingnya suka tak suka. Bang RN sebagai PPK, ya pasti yang pertama sekali sebagai PPK untuk mengklik proses e-katalog, Bang RN harus kenal itu siapa yang Bang RN klik. Nggak mungkin. Klik. Itu dia yang terakhirnya dari e-katalog, bolong, kan gitu dia. Ya kan korup, gitu dia. Berubah jadinya dari e-katalog jadi bolong, korup. Plesetan ya? Jadi plesetan. Jadi itu dia Bang Eren bahwa memang jadi kalau Asponas ya ini sudah sering kita lakukan bahwa anggota kita selalu ingatkan untuk sportif, ikuti regulasi. Kenapa? Kita paham kali lah ini Bang RN prosesnya ini. Pada saat kerja apa yang dihadapi, waduh, ini kalau dibilang kontraktor ini
bisa dibilang sapi perahan ini. Nggak ada di sini bahwa dia jago telah mengikuti pembekalan begini, nggak ada. Nggak berlaku itu. Jadi yang kita harapkan nggak ada pengawalan khusus, yang regulasi yang dibuat oleh pemerintah bahwa ini dikawal dan dimonitor. Sejauh mana dampak daripada pelatihan yang kami buat. Ya. Stressingnya lagi bahwa pembinaan itu nggak ada sesuai dengan amanat konstitusi itu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang sekarang sudah jadi Cipta Karya Cipta Kerja dulu ya. Undang Cipta Kerja. Yang sekarang menjadi undang-undang berapa itu? Ya, itu dia nggak ada. Padahal di situ tegas peran pemerintah jelas. Pembinaan bukan pembinasaan. Artinya pemerintah itu merupakan mitra daripada asosiasi ini, yang kumpulan daripada pengusaha-pengusaha ini. Itu dia Bang Ren. Ya, saya agak sedikit menyambung apa yang disampaikan Bang TM. Abang sudah senior pengalaman. Gubernur sebelumnya di tanda petik protes orang karena dilakukan tender, proyek-proyek itu dimenangkan oleh pengusaha-pengusaha di luar provinsi Sumatera Utara. Ini kan APBD, Bang. Berarti uang itu dibawa keluar dari provinsi Sumut. Nah, mana lagi tuh kalau dilakukan tender? Betul. Jadi mungkin Abang dengar itu dulu, gubernur terdahulu, proyek besar-besar dimenangkan orang yang tidak pengusaha Sumatera Utara. betul Pak. Kan sayang APBD-nya. Ya. APBD-nya kan jadi dimiliki di luar provinsi. Ya, betul. Jadi artinya sebenarnya kalau kita runut dari mulai aturan yang ada dari zaman dulu ya, dari zaman Orde Baru lah sampai ke sekarang, yang saya lihat pergeseran daripada pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu di sana dominan orang-orang jahat yang saya lihat, Pak. Artinya mereka mencoba menggeser, ya kan, menggeser prinsip-prinsip daripada procurement itu. Artinya pelelangan yang zaman dulu itu, kalau dulu kan pelelangan Pak sangat terbuka ya, sangat transparan, sangat terbuka, dan kita semua jadi juri. Kalau sekarang kan tidak, hanya penyedia jasa yang terdaftar itu yang boleh melihat bagaimana pelaksanaan evaluasi daripada pengadaan itu sendiri. Jadi akhirnya kalau hanya 3 yang mendaftar di sana, 3 itu orangnya yang 3 itu aja punya kesempatan. Makanya saya katakan kepada Pak Arnold, katalog ini dengan terus terang aja, saya menghimbau kepada pemerintah yang sekarang, kalau memang betul komitmennya, ya kan, akan membasmi korupsi ini, katalog itu harus minimal sempurnakan atau hapuskan. Dulu zaman dulu Pak, pedoman pengadaan barang dan jasa itu berpedoman kepada Perpres, Kepres. Ya. Lalu 2 menteri membuat pedoman, yaitu Bappenas sama Menteri Keuangan. Lalu mereka di sana berdiskusi bagaimana ini pengadaan barang dan jasa ini dibuat. Kalau sekarang kan tidak, hanya LKPP. LKPP di mana legitimasinya? Hanya Kepres Pak, sama dia Pak. Tapi dia bisa mengolah ini pelelangan ini pengadaan barang dan jasa ini triliun-triliun, ribuan triliun hanya di otaknya LKPP. Emang hebat apa LKPP? Nah, tapi yang kita bilang tadi tuh, gubernur sebelumnya itu banyak dikomplain orang. Proyek itu dimenangkan orang luar provinsi gitu, gimana pula itu? Betul. Jadi gini, umumnya yang terjadi di seluruh Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara, ketika ada satu proyek yang akan di launching, bahwa sudah duluan orang dalam itu melaunchingnya. Perusahaannya di lobinya dari luar. Tahun lalu masih saya ingat Pak Arnold, Pak Rikson, Pak TM, ini mengenai gedung-gedung besar ini, mereka mencari perusahaan-perusahaannya sampai keluar. Gimana, apa reaksi kita? Saya bilang, berarti benar kan? Benar. Atau kita cek sekarang, kan gitu kan. Pekerjaan jalan yang di Tapanuli Selatan itu siapa yang ngerjakan dari dulu? Dari luar. Kalaupun ada orang mengerjakan itu hanya tameng aja sebagian mungkin itu, hanya untuk menghilangkan jejak aja. Jadi di sini Pak, yang saya lihat tadi kembali kita ke e-katalog, bahwa e-katalog digeser mereka daripada pengertian lelang.
E-katalog bukan lelang. Bukan. E-katalog bukan tender. Ini bukan hanya ngomong-ngomong. Di Memilih. bukunya itu ditulis. Memilih Bapak aja. baca buka di Google itu sekarang. Iya. Apakah Iya, tender iya. itu e-katalog itu? Iya. E-katalog adalah bagian daripada pengadaan barang dan jasa. Iya. Sedangkan tender atau lelang adalah bagian daripada pengadaan dan jasa. Tetapi pemerintah mengatakan hapuskan itu pelelangan, jadikan e-katalog, maka menanglah mafianya, kan gitu loh Pak. Ini mafia project. Jadi kalau Pak Bapak katakan kok dari luar semua proyeknya ini, ya ini aturan yang ada sekarang Pak, sulit Pak, sangat sulit. Di Sumatera Utara itu 97% usaha kecil menengah, 97%. Tetapi pemerintah membuat peraturan luar biasa rumitnya, sangat luar biasa rumitnya. Hanya untuk mendapatkan sertifikat badan usaha, sulit semua ini, mahal, sulit, mencari orangnya pun sulit. Sehingga yang dari luar sana yang memang sudah disengaja disiapkan untuk itu, tender misalnya di Tapanuli Selatan, ambil ini, tender umpamanya mau kerjakan stadion atau apa segala macam, dia ambil dari luar. Yang sudah siap memang untuk itu. Jadi bukan hanya di Medan Pak, bukan hanya Gubernur Sumatera Utara yang lalu itu melakukan seperti itu. Semua gubernur-gubernur seluruh Indonesia begitu Pak. Gitu ya. Tidak Oke. ada satu Pemda pun di Indonesia di Masuk ke topik yang lagi trending lah dulu kita. Oke Pak. Kita tahu kemarin itu Kadis PUPR kena OTT. Bahkan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga pejabat Pemprov Su kena OTT. Zaman Mas Gatot Pujo Nugroho. Kena lagi beberapa anggota-anggota dewan. Saya mau Adinda yang masih muda-muda dulu. Oke. Tengok pejabat-pejabat Pemprov Su ini nggak takut ini masuk Bu ini. Gampang ini digadaikan mental dan moralnya ini. Yang penting dapat cuan ini. Gimana ini sikap Anda ini? Sebagai pengusaha muda dan pengurus asosiasi. Kita ini kan Bang RM pelaku sekaligus pengurus di asosiasi. Yang kita bilang kita praktisi dan juga pelaksana langsung. Kalau kita lihat yang terjadi OTT, ini kan kalau kita buka TV, wah di mana-mana penggeledahan rumah Kadis PUPR, penggeledahan ini ditemukan uang 2 miliar lebih, bahkan ditemukan juga senjata. Yang saya mau sampaikan sederhana Bang RN, bahwa walaupun casing saya ini kan Manado, tapi kalau ditanya secara dalam, cinta saya akan kota Medan dan cinta saya akan Sumatera Utara ini besar. Kita lagi krisis moral sebenarnya. Ini yang harus dibutuhkan untuk dipaparkan sama masyarakat luas, bahwa rasa malu, rasa tidak tahu malu itu harus digaungkan. Bahwa rasa malu itu harus ada sama kita. Rasa malu itu bukan untuk diperjualbelikan. Yang seperti Bang Eren bilang, ini semua ditangkap OTT seakan-akan semua udah nggak punya rasa malu ini. Lalu rasa budi pekerti yang sudah tidak ada. Bicara soal itu, bicara soal semua proyek-proyek berjalan karena kami anak-anak muda ini yang memang diajarkan oleh orang tua kami, oleh mentor kami bahwa sekarang kalau kita punya rumah sebesar itu, pasti akan ditanya sama orang tua kita. Kau kau punya rumah sebesar itu, padahal umurmu masih muda, dari mana uangmu? Kalau saya posisi sebagai kadis, kau punya rumah sebesar itu di perumahan yang mewah di Medan, dari mana uangmu? Yang korupsinya kau. Kalau orang tua yang sehat, pasti ingatkannya seperti itu Pak TM. Karena belum berlaku undang-undang pembuktian terbalik itu, jadi dimanfaatkan itu. Karena bicara soal e-katalog juga, saya tahu juga e-katalog ini kan sistem yang modern dan pasti niatnya baik. Tapi mensreanya, cara teoritisnya baik. Iya, karena tetap ingat sistem yang sebaik apapun, secanggih apapun ini tetap penggunanya kan manusia, operatornya manusia. Misalnya di e-katalog, Pak Rikson, saya, Pak TM jual botol A, botol B, botol C. Karena Bang RN mungkin sebagai pengklik pengklik di e-katalog, nggak sur sama saya, nggak sur sama Pak TM, surnya sama Pak Rikson. Kualitasnya sama, harganya sama, oke, tapi lebih sur sama Pak Rikson. Lebih surnya kan bukan gara-gara gantengnya Pak Rikson kalau dia katalog kan Pak TM kan lebih banyak dia bayar. Iya, lebih banyak bawa rambutannya ke dalam. Dan itu yang harus kita cut sebenarnya, Pak. Jadi memang harus dievaluasi segera. Iya, karena digitalisasi tanpa integritas ini kan cuma ilusi transparansi. Oke. Hanya ilusi transparansi. Ya, jadi podcast kita ini kan juga tujuannya mengedukasi nih, Bung Rikson.
Jadi kalau udah disampaikan Bang TM tadi senior kita, jargon maka dilakukannya ini e-katalog kan supaya memang platform digital yang modern ini katanya supaya menunjukkan supaya lebih transparan, akuntabel. Tapi sudah ada tadi informasi dari Bang TM. Jadi di mana sebenarnya nih Bung Rison slotnya ini supaya betul-betul transparan, akuntabel dan bisa diketahui publik sebagaimana undang-undang publik ini supaya gimana sebenarnya? Di sisi mana slotnya ini? Anda juga kan pelaku jasa konstruksi yang sudah lama. Ya, terima kasih Bang Eren ya. Jadi ini memang udah umum, mungkin di daerah lain pun seperti itu, tapi cara mainnya yang berbeda. Kalau di Medan ini kan memang luar biasa, nekat semua ini. Kan, anak Medan katanya kan, banteng, dua-dua banteng, di luar pun banteng, di Medan apanya pun banteng juga dia. Lagu anak Medan nggak berlaku lagi ya, Pak Rikson. Dua-dua dia, luar dalam dia banteng. Iya kan? Ya. Jadi masuk kita, ini semua kan integritas. Integritas memang sangat jauh lah. Kembali ke sistem e-katalog itu. E-katalog itu di mana ada fakta integritasnya tuh? Saya pun nggak tahu saya. Fakta integritasnya, di mana dia? Karena itu tinggal masukkan dokumen apa segala macam. Nah, perlu Bang Ronald ketahui untuk menjadi peserta e-katalog nggak bisa sembarangan Bang Ronald, walaupun dibilang bisa masukkan sendiri, nggak benar itu sepanjang tidak diklik sama yang bersangkutan. Sehingga kita bisa melihat paket-paket itu. Kan sistemnya kan begini dia. Kita harus masuk dulu di dalam sistem itu, aplikasi e-katalog itu, sehingga kita tahu paket mana yang mau kita tawar. Kan gitu deh, e-katalog. Nah, artinya setelah ditampilkan oleh layanan ini semua, ya kita harus masuk pengadaan barang dan jasa sejumlah paket gitu, Member dulu. Ya, kita harus Jadi member di dalam. Seperti Tokopedia dan Shopee lah. Jadi harus pelanggan kita di dalam dulu. Kalau nggak bisa kita melihat apa yang mau dijual di dalam. Nah, untuk proses menjadi member di dalam, itu pengambil kebijakan harus klik kita dulu bahwa kita bisa masuk di dalam. Itu belum proses untuk ikut e-katalognya. Itu dia. Oke, jadi kalau demikian, gimana ini fungsi LKPP sebagai regulator? Saya lihat ini kan sebenarnya sudah crowded ini. Kenapa nggak diprotes ini selama ini oleh Anda sebagai pemain lama? Saya kan menyambung seperti yang disampaikan senior kita lah ya, Bang TM itu ya. Memang ini dinikmati sama yang itu dia. Dinikmati sama ya rekan-rekan seprofesi ini yang nggak mau berbagi. Kalau bisa dia aja. Nah, disinilah kelemahan daripada asosiasi. Nah, kita bukan membela diri. Asosiasi pun tak bisa berbuat apa-apa, Bang Ronald. Kenapa? Asosiasi tidak pernah diundang untuk mau cakap-cakap pun tak bisa. Nggak bisa, bos. Kita mau izin dulu, Bang TM. Kita dulu ada namanya sekber. Kita udah surati dulu waktu Pak Bobi sebagai wali kota. Ya, kita di situ mau bertemu bukan untuk minta proyek, bos. Nggak minta proyek kita. Saya jamin itu. Kenapa? Senior-senior saya ini, saya jamin integritasnya. Itu dia. Kita mau memberikan saran, masukan. Masukan dan juga mau menerima arahan daripada kepala daerah. Tapi mungkin kita dianggap ini masuk tong sampah aja surat kita. Begitu juga waktu gubernur sebelumnya. Gubernur sebelumnya, Bang Ronald, pada saat ada pertemuan
di salah satu hotel ya terbesar di Kota Medan ini yang diselenggarakan oleh KPK. Ada KPK. Senior kita ini aja terkejut. Saya langsung maju kepada saat itu, mendapatkan beliau. Karena saya protes. Katanya pengusaha tidak mendukung. Padahal surat kita udah berbulan-bulan ke dalam. Untuk apa? Itu juga untuk berbincang-bincang lah bagaimana supaya bagus. Kenapa Bang Ronald ya? Agak saya lebarkan sedikit ya. Ya. Karena di daerah lain nanti bisa dikoreksi sama senior kita. Di daerah lain, provinsi lain ada pergub untuk melegitimasi kebijakan. Pergub. Sejenis pergub ya? Iya, pergub. Yang tujuannya apa? Untuk apa? Untuk melakukan bagaimana supaya pengusaha lokal berdaya. Bukan diperdaya, untuk berdaya. Ada beberapa provinsi ya. Nah, itulah salah satu yang mau kita sampaikan kepada beliau-beliau itu. Buktinya sekarang ini di Papua, seorang bupati berani mengatakan, saat ini ya, salah satu saya lihat di media itu, salah satu bupati di Papua menyatakan nilai proyek 5M ke bawah harus pengusaha lokal, nggak boleh dari luar. Lisan atau perbuk? Ini yang mau dia sampaikan ke gubernurnya. Itu seorang bupati. Kenapa? Masyarakat saya mau hidup, masyarakat saya mau berdaya. Itu dia. Jadi artinya saran kita ya, tolonglah ya pengambil kebijakan. Asosiasi ini bukan siapa-siapa ini. Iya kan? Undang dong. Jangan yang apa? Yang nggak benar gitu loh. Banyak ini kami ini. Duduk bersama. Ke Bang TM dulu ini. Gubernur sekarang tagline-nya kolaborasi sumut berkah. Berarti memang kolaborasi ini kan bisa ini kita arahkan bagaimana seperti yang Abang bilang tadi, fungsi pembinaan pemerintah itu terhadap Jaskon ini. Apa saran Abang kalau kita kaitkan dengan kolaborasi sumut berkah ini ke gubernur kita ini? Mudah-mudahan didengar oleh beliau ini. Supaya tidak kupak-kapik lagi apa ini tender-tender dan e-katalog ini. Bagus sekali Pak Arnold. Tetapi yang mau saya katakan, saya juga ketika begitu Pak Gubernur yang baru kita ini mengundangkan mau saya lakukan musrenbang, gitu ya. Saya mungkin kontak itu waktu itu Pak Rison, kontak ada kami. Saya bilang ini dilakukannya musrenbang dan ada diundangnya asosiasi, kalau nggak salah 3 dari konsultan, 1 dari perencana, 1 dari pelaksana, ada 2 mungkin. Saya gembiranya begini, karena kita harus kembali lagi ke semula Pak. Ini kan sangat besar di sini andilnya kerusakan regulasi Pak. Kerusakan regulasi. Kalau mau diterangkan kerusakan regulasi hari ini di Bapak mungkin sampai lusa nggak siap. Tapi yang mau saya katakan ke Bapak, begitu gonta-gantinya perundang-undangan kita dan begitu banyaknya timpa menimpa undang-undangan kita, akhirnya di zaman Pak Jokowi dikatakannya, udah disingkat aja semua menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Disinilah malapetakannya. Karena dengan 79 undang-undang ini disatukan, undang-undang ini termasuklah diklasterkan di sana Undang-Undang 217 tentang jasa konstruksi. Yang sampai ini hari, gubernur-gubernur yang lalu-lalu itu tidak pernah bertemu dengan dunia usaha. Padahal Pak Arnold, saya sambut yang Bapak bilang, pembina jasa konstruksi di semua provinsi adalah gubernur. Pembina konstruksi di kabupaten kota adalah bupati dan wali kota. Lalu apa pesan daripada Undang-Undang 217? Ini undang-undang ini kami buat, di sini ada tertulis jelas tugas, tanggung jawab, kewenangan daripada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Di situ sudah ada dilakukan. Nah, ini kemudian pemerintah pusat dikemasnya, kewajiban dia dilaksanakannya.
sosialisasi. Tetapi perangkatnya di provinsi nggak ada. Hanya dibuatnya di sini ada kepala bagian sebagai pembina konstruksi, yang otaknya nggak ada. Nggak ada. Pak Bobi kan baru ini, belum sampai 6 bulan. Mungkin Tapi ke depan- beliau kan pembina juga di wali kota, di kota. Ya. Yaitu yang disoroti Pak Rickson, nggak digubris. Begitu. Jadi tapi kita bukan mau maksud kita mendiskreditkan. momentum rapor merah ini. Iya, saya bisa justru jadi tadinya apa? berpikir Pak gini, wah ini Pak Bobi sudah dipecatinya 6 orang dengan semangat untuk anti korupsi. Lalu berarti dia ini mempedomani program Pak Prabowo ini yang anti korupsi, bahkan sampai dibuang ke hutan, ini yang apa ini? Ya. Tetapi ya itulah tadi malah petakannya kita yang tadi dia mungkin bahwa akan ceritakan nanti. Jadi yang saya maksud gini Pak, bahwa tugas wewenang tanggung jawab daripada gubernur untuk mensosialisasikan dan melaksanakan undang-undang itu di daerah tidak ada sama sekali pernah dilakukan selama periodenya gubernur kita yang lalu. Tidak pernah kita jumpa dengan gubernur, malah di depan KPK saya dengan Pak Rickson sudah kita katakan itu. Jadi artinya Pak, di daerah malapetaka ini termasuk itu masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukannya sebagai dia pengusaha. Dia nggak tahu apa tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Maka dia pikir pun mencuri itu sekarang halal. Ya halal Pak, karena ya PPK-nya minta uang. Anda sudah mau diumumkan ini, tapi sediakan dulu mau berangkat ke Jakarta ini. Itu udah dianggap sebagai kewajiban yang tak berdosa Pak. Nah, gitu, Pak. Oke, waktu kita singkat ini, saya mau kasih pertanyaan terakhir ini, tapi Anda bertiga mungkin bisa menjawabnya dengan singkat. Karena udah kita bicarakan tadi dengan masa lalu seperti proses tender, diperbaharui dengan e-katalog. Saya melihat ini misalnya, bagaimana kalau proyek-proyek besar ini kita meminjam dengan perusahaan-perusahaan besar multinasional, mereka melakukan pengadaan barang dan jasanya terseleksi. Artinya mungkin ada dari 5 dipilihnya. Jadi tidak pada model pemerintah, supaya mungkin lebih moderat. Kemudian kedua, seperti yang tadi APBD itu, kalau APBD sumut ya wajarlah, sumutlah yang memenangkan. Karena fungsi APBD itu juga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Tapi kan Bagaimana kalau itu? Tadi sudah dibilang Pak Rickson tadi, tidak ada pergub pernah dibuat Sumatera Utara. Nah itulah, bagaimana? Anda bertiga ini kan beda asosiasi, tentu kalau ada tender dan lelang kan bersaing ini. Seharusnya kan Pak, Berkompetisi. Undang-Undang 217 itu berkewajiban gubernur menerjemahkannya itu, dipergubkannya atau diperdagangkannya. Nah itu saya maksud, bagaimana menurut Pak Rickson kalau seperti model perusahaan-perusahaan multinasional itu di dalam pengadaan barang dan jasanya? Jadi begini, Bang Ronald, Bang Eren ya, kalau dia konteksnya perusahaan besar, kita ini kan pengusaha ini kan memang dasarnya nggak mau bertabrakan dengan regulasi. Kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi sama senior kita ya, bahwa ada peraturan Mahkamah Agung, nggak boleh pinjam meminjam. Ya, nggak boleh. Perusahaan? Iya. Nah, kalaupun ada paket besar, ya, paket besar, ya, libatkan dong perusahaan lokal sebagai KSO-nya. Itu dia. Kalau misalnya kualifikasi B2, ya Bang TM ya, mungkin jari saya ini nggak habis berapa banyak di Sumatera Utara ini, kan begitu? Ya, ya. Tetapi realitanya bendera dari luar, ya kan? Tetapi orangnya itu aja. Saya nggak perlu sebut lah paket-paket mana aja itu. Kan gitu. Kita nggak mau mendiskreditkan orang. Iyalah, ya. Biar yang bersangkutan maunya mendengar podcast kita ini, iya kan? Kita tahu itu. Dia juga orangnya. Tetapi ketika kita telusuri, nggak ada kawan-kawan kita di dalam yang dilibatkan. Itu dia. Kenapa? Kontraktor ini sebenarnya orang yang sangat sportif. Kenapa? Terkadang di tender dia main, ya kan, campur tangan, kan gitu sel. Seakan-akan fight. Bisa fight, tapi kalau dulu
paung kali Pak, tekan ke bawah ya. Itu, kita di kompetisi itu kita bersaing ya, di tender itu. Tetapi di luar itu, kita bisa duduk sama kayak pengacara-pengacara Batak yang di Jakarta sana, ya kan? Betul. Ya kan? Di forum dia main-mainan, antam-antaman sampai menyangkut orang rumahnya pun disikatnya, ya kan? Tetapi setelah itu minum kopi juga ya kan? Jadi maksud kita, Bang RN, ya kan, bahwa kita himbau kepala daerah itu harus terapkan aja lah, jalankan aja regulasi itu. Ya. Selain itu berlakulah dia sebagaimana yang dimandatkan regulator bahwa dia adalah pembina ya. Pembina aja ini Betul. ini, ya kan? Tapi perlu melalui podcast ini saya minta Perpres 12 itu tahun 2021 harus direvisi. Oke. Harus direvisi. Kenapa? Regulasi e-katalog tak jelas. Apa regulasinya nih? Saya tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu ya, ada yang mau menggugat itu. Kenapa? Legal standingnya nggak jelas ini e-katalog ini. Nggak ada coba, Bang Tem. Di Perpres itu apa? Paling berapa apa dia disinggung? Oke. Itu dia. Kalau dari Adinda Excel sebagai orang Gapexindo, Siap. anak-anak muda, Saya mungkin mau menyentuh soal tagline kolaborasi sebut berkah yang dijawab oleh Pak TM. Kami era Gapexindo Muda menghargai semangat Pak Bobi dalam membuat tagline itu. Tapi harus diingat bahwa Pak Bobi jangan menggunakan bertopeng kata berkah ini dan melegalkan cara-cara praktik yang tidak berkah sebenarnya. Kita tadi pagi Bang RN, Bang Rikson sama Pak TM, kami baru aksi spanduk di depan kantor gubernur. Ada beberapa media jurnalis yang hadir tadi pagi. Di spanduk itu kami tulis seperti ini. Semua pejabat ini kan sebelum dilantik sumpahnya di atas kitab suci. Tapi kami ngomong di kata-kata di spanduk itu dan pada saat konferensi pers kami sampaikan seperti ini. Pada saat pejabat publik ini ngasih janji manis, malaikat minder Bang RN. Saking manis ya janjinya. Tapi pada saat melakukan praktek kotor seperti sekarang, iblis yang minder. Ini kan hal moral yang tidak ada, moral hazard yang tidak ada. Sehingga yang mau saya sampaikan adalah seperti ini. Kolaborasi sejati itu bukan soal kolaborasi antara pemerintah dengan kontraktor titipan, tapi kolaborasi antara negara, pemerintah dengan rakyat. Kolaborasi antara pemerintah dengan kontraktor yang bersih dan pro rakyat. Karena apa? Pembangunan ini lantang dilihat. Kalau kami dari Gapexindo Muda kan selalu disampaikan, ayo kita contoh Jakarta, Surabaya. Saya lihat yang kita contoh harusnya Singapura, lebih dekat daripada kota Medan. Hanya 40 menit ya. 40 menit. Kalau saja Pak Bobi yang masih muda, yang saya tahu, saya cek tadi di Wikipedia, bentar lagi baru 34 Bang RN. Harusnya menorehkan tinta emas di Sumatera Utara ini. Bukan jadi hal-hal yang memang tidak baik terjadi nanti. Kalau anak muda dikasih kesempatan, saya yakin Bang RN, kami punya kapital yang cukup, kita punya perusahaan yang baik, kita punya alat berat yang cukup. Kota Medan bisa jadi Singapura. Oke, sip. Ya. Karena waktu juga ini. Terima kasih Bang TM Pardede, penasehat Gapensi Sumut. Terima kasih Adinda Excel dari era Gapexindo Muda. Dan terima kasih Bung Rikson dari Asponas. Baik, bahwa Kupak Kapik pelaksanaan e-katalog ataupun pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya katanya menyiapkan platform digital dengan modern ternyata masih membuat kacau balau. Dalam podcast ini kita berharap ada perbaikan, ada revisi terhadap pengadaan barang dan jasa sehingga memang lewat APBD misalnya Sumatera Utara bahwa APBD itu bisa berfungsi menumbuhkan perekonomian Sumatera Utara. Dan Sumatera Utara ini kita harapkan ke depan bisa lebih baik sebagaimana tagline dari Gubernur Bobi, yakni kolaborasi sumut berkah. Harapan kita orang-orang pelaku jasa konstruksi dan asosiasi besok lusa bisa ada kolaborasi antara pemerintah dengan asosiasi-asosiasi
perusahaan jasa konstruksi. Demikian, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Sumut Jaya. Terima kasih. Terima kasih Bang Eren.